Kembali lagi dalam acara Wow Bubble Speak Up. Baik, kita lanjut Pak Ranto mengenai pertanyaan yang tadi yang belum terjawab mengenai bagaimana peluang incumbent dalam memenangkan pemilihan, apakah juga masih sama dengan yang sebelumnya? Langsung saja. Iya, jadi tadi terpotong dengan metodenya. Nah, sekarang dari teknis riset tadi, kemudian dapatlah data-data yang akan kita diskusikan. Pertama, saya melihat indikator penilaian kepuasan kinerja bagi incumbent yang ada di tiga kabupaten kota tadi, tiga kabupaten. Misalnya di Bangka Barat itu angkanya 25,2% yang puas. Ini saya kira masih cukup rendah. Terus di Bangka Tengah ini agak tinggi, 41,8%. Di Bangka Selatan 26,1%. Nah, di Bangka Barat ini kepuasan kinerja incumbent-nya agak rendah. Ini mungkin barangkali incumbent Markus itu kan masih menggantikan bupati yang meninggal yang sebelumnya itu. Jadi ketika dia menjadi bupati itu baru di kisaran tahun lebih lah efektifnya. Yeah. Nah, yang menarik disoroti itu ada di Bangka Tengah dan di Bangka Selatan. Karena ini hampir full ya, masa periode 5 tahun itu, walaupun si Ibnu Saleh itu juga menggantikan Pak Zaldi, karena Pak Zaldi dipilih di gubernur, tapi kan durasinya nggak terlalu lama, artinya dari 2015 ke 2016 kan cukup setahun. Jadi ada 4 tahun dia punya kesempatan untuk menjadi bupati di Bangka Tengah. Nah, menariknya juga di Bangka Selatan, si Riza David yang incumbent sebagai wakil ya, kan Yustiar Nur nggak bisa lagi mencalonkan diri karena ada masalah periode batasan maksimal periode menjabat bupati. Jadi Riza David ini juga sudah hampir 5 tahun dia menjadi wakil bupati. Nah, kita nggak mau menyalahkan apakah ini kesalahan bupatinya atau kesalahan wakilnya di semua daerah, tapi masyarakat kita tuh kinerjanya melihat rendah. Nah, di angka ini, jadi beberapa kasus di Indonesia misalnya, incumbent itu akan menang jika tingkat kepuasannya di atas 70%. Itu baru bisa menang. Kalau di angka ini sulit. Nah, ini tapi kan ini masih ada berapa bulan ya yang bisa dikelola dan dimaksimalkan oleh para incumbent kandidat yang akan mencalonkan kembali. Nah, ini yang di level indikator pertama. Lalu di indikator kedua, nah jadi incumbent itu di era saat ini, pandemi COVID ini, apes lah bahasa saya itu kurang direstui oleh alam. Karena ekonomi masyarakat itu dari di kabupaten yang kami rekam itu 80% di Bangka Barat itu turun pendapatannya, rumah tangga masyarakat di sana. Di Bangka Tengah itu 88,8% turun. Di Bangka Selatan itu di kisaran 86,7 turun juga. Turun. Dampak dari COVID-19. Iya, efek COVID dari adanya himbauan bekerja di rumah, belajar di rumah, semuanya di rumah, akhirnya aktivitas ekonomi kan menurun. Kita nggak tahu nih salahnya pemerintah, presiden kah, gubernur kah, bupati kah, tapi ini efek yang kena imbasnya itu ya para incumbent yang sedang berkuasa ini, sedang menjabat. Hanya 0,2 di bawah 1% itu yang mengaku pendapatannya naik. Nah, ini yang kedua. Baik, berarti persentase dari penurunan gaji ataupun pendapatan dari masyarakat yang ada di berbagai daerah tersebut karena COVID-19 ini rata-rata menurun ya Pak ya? Nah, dan tinggi sekali itu menurunnya, itu 80-an% coba. Baik, kita lanjutkan berhubung dengan penelitian Bapak ini kan ya, apakah penelitian Bapak ini bisa dipertanggungjawabkan gitu, kevalitannya ataupun data dari penelitian tersebut? Iya, jadi ini kan memang pertanyaan yang yang seksi karena banyak orang melihat survei dan lain sebagainya itu sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik. Padahal yang menentukan publik ketika memutuskan apakah dia masih mendukung atau tidak itu ya kinerja. Ya. Ini kan hanya data dan pengakuan masyarakat saja kok. Di beberapa kali kami
melakukan metode yang sama, alhamdulillah kita paling tinggi itu margin kita selisih salah itu ya bukan salah sih margin errornya itu di angka 3%. Di Sawalunto kami hanya selisih 0,9% dari faktual. Nah, dari metode tadi yang saya jelaskan itu bisa diuji dan siapapun lembaga atau tim penelitian yang melakukan metode sama, saya kira juga akan menemukan data yang sama. Baik. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Bapak Ranto, apakah incumbent terancam kehilangan pendukung lamanya? Nah, ini lebih seksi lagi nih. Ya, bagaimana? Ini banyak yang menunggu-menunggu nih. Ya, ini juga sekaligus saya proyeksikan untuk Pilgub. Untuk incumbentnya Ezaldi yang saya duga ya, seperti saya katakan tadi, dia akan ikut berkompetisi lagi. Nah, kalau untuk Bupati ini karena puasannya saja sudah begitu, saya kira ya perlu akrobat politik yang bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya, khususnya di Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Karena dua ini kan tadi saya bilang masa aktif incumbent itu lama. Nah, apakah? Nah, ini pertanyaannya ini ya sangat memancing ke depan ini ya. Gini, yang kami tangkap itu misalnya untuk konteks global, levelnya di provinsi. Kami juga menanyakan apakah kira-kira publik di 3 kabupaten tadi cenderung merespon positif atau negatif ketika nanti gubernur incumbent akan mencalonkan kembali. Jadi kira-kira ginilah pertanyaannya itu menurut Bapak Ibu misalnya kan, apakah kepemimpinan Gubernur Ezaldi saat ini perlu dilanjutkan kembali pada periode berikutnya. Nah, ini kira-kira pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah pertama itu di Bangka Barat yang menginginkan Ezaldi kembali menjadi gubernur di periode yang akan datang, saya nggak tahu kapan pemilihannya. Atau ya perlu dilanjutkan, yang menjawab ya perlu dilanjutkan, maka ada sebanyak 15,9%. Di Bangka Tengah, basisnya Ezaldi kemarin itu 25,8% ingin Ezaldi tetap menjadi gubernur kembali. Di Bangka Selatan 16,1% yang ingin gubernur tetap Ezaldi tetap memimpin kembali. Sementara yang menjawab ingin gubernur yang baru itu cukup tinggi, melampaui angka yang ingin tetap bertahan di sana. Nah, di angka kami ini sekaligus kami cross check ya, di Bangka Barat itu perolehan suara Ezaldi itu pada waktu itu pada Pilkada 2017 itu dia di 43,5% dukungan terhadap Ezaldi di Kabupaten Bangka Barat. Di Bangka Tengah itu ada sebanyak 55,1% dukungan terhadap Ezaldi. Kemudian di Bangka Selatan itu ada 40,3%. Nah, jadi ketika kita sandingkan data perolehan suara dia di 2017 dengan pengakuan masyarakat yang ingin tetap Ezaldi menjadi gubernur di periode yang akan datang, maka ini ada penurunan, ada selisih yang cukup tinggi itu misalnya di Bangka Barat misalnya kan, di Bangka Barat itu potensi Ezaldi kehilangan dukungan jika pilkada dilakukan saat ini misalnya kan, itu ada 27,6%. Jadi dia berpotensi kehilangannya itu di sana ada 27,6%. Lalu di Bangka Selatan itu juga lebih banyak lagi nih. Tapi dihitung marginal, masih di marginal, mirip-mirip lah. Di Bangka Selatan itu potensi incumbent untuk gubernur ya di angka 24,2%. Dan dia hanya di Bangka Tengah itu kehilangan potensi kehilangan dukungan itu tidak sekuat di Bangka Barat dan Bangka Selatan, itu di angka 8,2%. Ya. Tapi saya ingin menarik kesimpulan ya dari temuan-temuan data ini bahwa ada pola dan kecenderungan dukungan terhadap Ezaldi itu dibandingkan
2017 tuh mengalami penurunan semua. Penurunan. Iya, kalau Belitung Timur, Belitung saya kira mungkin lebih turun lagi. Saya kira ya, tapi karena kami nggak punya data di sana, saya bisa menyampaikan secara detail ini. Baik, nah berdasarkan topik yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya para incumbent harus berbenah dan bekerja keras jelang pilkada serentak di tahun 2020 ya Pak ya. Nah untuk closing pertanyaan terakhir, berdasarkan topik malam ini, menurut Bapak apa yang harus dilakukan incumbent selanjutnya untuk memenangkan pilkada di masa jelang pilkada serentak tahun 2020 ini? Ya, ini pertanyaannya, ini saya kira apa ya, yang harus dilakukan mereka incumbent itu ya tentu saja memanfaatkan momen-momen tersisa ini untuk menunjukkan kinerja, meningkatkan kinerja. Ya saya nggak tahu bagaimana apa ya bentuknya seperti apa, tapi apa ya upaya untuk membalikan opini ini kan, opini publik ini kan sulit, butuh waktu yang lama. Yeah. Maka tadi saya katakan, maka jika incumbent ingin tetap survive dan apa ya bisa menang, maka dia harus banyak menemukan terobosan-terobosan, lompatan-lompatan, apa ya kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak COVID ada, incumbent kita tidak melakukan apa ya sebuah lompatan kebijakan inovatif yang mampu mendongkrak apa ya mengantisipasi kondisi ekonomi yang tadi merosot. Mungkin saya nggak tahu apakah kebijakan dari secara nasional maupun sampai kabupaten itu memang tidak memungkinkan untuk berinovasi, atau memang kita tidak memiliki apa ya pemikiran yang lebih responsif. Kita hanya melihat bantuan BLT itu bagus, tapi kan nanti ada sentimen lagi yang nggak dapat seperti apa dan seperti apa. Lalu efek negatifnya incumbent tadi yang kena efeknya. Nah, maka yang harus dilakukan itu ya tinggal meyakinkan kepada publik bahwa ini loh saya janji dulu, ini loh yang saya lakukan, ini yang sudah berlangsung. Kalau saya mau nyalon lagi, ini yang akan saya lakukan. Tapi ini kan janji-janji ini kan, ya saya kira publik punya apa ya kriteria tersendiri melihat figur orang ini perlu didukung lagi enggak, atau ini janji lagi. Nah, tinggal itu yang harus diyakinkan oleh incumbent supaya dia kembali mendapat apa ya image positif. Ya setelah image positif kan harapannya ya didukung lagi oleh pemilihnya, bahkan dia berpotensi mendapat pemilih yang baru misalnya. Yeah. Ini kan artinya apa ya bisa meningkatkan elektabilitasnya. Tapi kalau dia dengan cara kinerja yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini begitu-begitu saja, saya kira sulit untuk membalikan keadaan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin cukup sekian diskusi kita dan bincang-bincang santai pada malam hari ini. Luar biasa sekali tema pada malam hari ini, yaitu Pilkada 2020 Incumbent di Ujung Tanduk. Berdasarkan topik yang telah disampaikan oleh narasumber Bapak Ranto yang sangat luar biasa ini, bahwasanya incumbent harus berbenah dan bekerja keras jelang Pilkada serentak tahun 2020. Pesta demokrasi milik kita bersama. Mari gunakan hak pilih kita untuk menentukan pemimpin yang bijaksana. Sekian, saya Erin Dista Putri sebagai host, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di acara Wow Bubble Speak Up selanjutnya. Terima kasih Mbak Erin. Terima kasih, Pak. Ya.